Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Segala puji milik Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta, zat yang telah mengedarkan bumi terhadap matahari dan memutarkan bulan terhadap bumi, sehingga kita bertemu di Ramadan 1442 Hijriah. Berkat nikmat dan karunia Allah, kita bisa memasuki bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kelimpahan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita pernah melihat, jika kita adalah orang mungkin yang mempunyai banyak harta, mempunyai banyak kekayaan, kita akan menyewa seseorang. Mungkinkah satpam, atau mungkinkah hansip, atau mungkinkah keamanan yang lain untuk menjaga, mengawasi perusahaan kita, rumah kita. Bahkan mungkin kita akan mengadakan keamanan dengan membeli atau menyewa anjing sebagai hewan yang bisa menjaga ketentraman, keamanan rumah atau perusahaan kita. Tapi tahukah kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu, zat yang maha hebat atas perkara-perkara yang tidak diketahui oleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta makhluk dan mengawasi makhluk. Dengan cara apa Allah mencipta makhluk? Allah yang maha tahu. Bagaimana cara Allah mengawasi makhluk? Ada 3 cara Allah mengawasi makhluknya. Yang pertama, Allah mengawasi makhluk langsung tanpa ada makhluk yang lain yang membantu mengawasi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada ulat leher kita. Artinya setiap gerak, setiap langkah, bahkan setiap niat dan pikiran kita Allah mengetahui, karena Allah lebih dekat daripada urat leher kita, urat nadi kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, bahkan apapun yang di pikiran kita, Allah mengetahui. Maka hati-hati dengan pengawasan Allah. Allah maha mengawasi. Tidak ada yang luput, tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baikkah kita, berbuat burukkah kita, berbuat tidak mengenakan yang lainkah kita, atau bahkan kita menggerutu di dalam hati yang paling dalam, Allah mengetahui karena Allah mengawasi langsung. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua cara Allah mengawasi yaitu dengan malaikat. Jika CCTV bisa mengawasi lingkungan yang dipasang CCTV, bagaimana malaikat yang mengawasi kita? Bukankah malaikat Jibril diceritakan dalam Daqaiqul Akhbar bahwa malaikat Jibril antara alis dengan alisnya terlihat matahari di tengah-tengah alis malaikat Jibril. Betapa besarnya malaikat Jibril untuk mengawasi kita di dalam bumi ini. Allah menyiapkan malaikat untuk mengawasi kita. Kita percaya, kita takut bahkan ketika di lampu merah, oh ada CCTV, kita tidak menerobos lalu lintas. Oh kalau kita mau ke rumah orang yang kaya, banyak CCTV, jangan kita terkena atau kita terdeteksi oleh CCTV-nya. Pas masuk ke gerbang, CCTV tidak terlihat, tapi ada plasma atau ada layar yang menggambarkan bahwa kita akan sedang masuk. Kita takut dengan itu semua, tapi takutlah kita kepada CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para malaikat. Idza yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika 2 malaikat mencatat amal perbuatan kita, raqib dan atid. Ketika kita berbuat baik, malaikat raqib langsung mencatat tanpa harus diperintah, otomatis. Berbuat baik langsung mencatat, berbuat salah langsung dicatat oleh malaikat atid. Bahwa ada 2 malaikat, yang satu duduk di sebelah kanan, raqib,
Yang satu duduk di sebelah kiri, atid. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di Ramadan ini mungkin kita lupa ada malaikat. Hadirin, sore hari enaknya kita jalan-jalan, ngabuburit, dengan alasan ngabuburit menunggu datangnya waktu maghrib. Tapi di sana tidak hanya orang yang baik yang ke jalan ngabuburit, banyak orang yang tidak baik pun. Yang tidak baik maksudnya tidak berpuasa, bukan. Misalkan ada perempuan yang buka auratnya. Bayangkan oleh kita sedang berpuasa di sore hari, jam 4, jam 5, kita melintas di motor. Ada yang dagang ping-ping, ada yang dagang paha. Bukankah itu malaikat atid langsung mencatat? Padahal dari pagi seba'da subuh kita berpuasa sampai waktu kita melihat hal tersebut. Malaikat raqib mencatat, tapi ketika sore atid yang bertugas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kami ingin ngabuburit, ingin refreshing, tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa cara yang lain? Mungkin kita menggunakan handphone, tapi buka aplikasi Android Quran. Buka Quran, kita tadarus. Wah, so alim. Oke, kalau seperti itu pada asar, kita ambil pancingan, ngusep belah setenan kehawangan. Yang tidak berbayar, haratis. Ngabuburit sampai datangnya waktu maghrib. Waktu maghrib dapat ikan, belum, lauknya langsung. Allahumma lakasum tobika matuwala rizki abtatu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan ya cara yang lain yang tidak merusak amaliyah pahala puasa kita. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Allah mengawasi langsung, yang kedua Allah mengawasi lewat malaikatnya raqib dan atid. Memang di ayat tadi tidak disebutkan raqib dan atid, tapi malaikat itu ada duduk di sebelah kanan kita untuk mencatat kebaikan dan duduk di sebelah kiri kita untuk mencatat keburukan. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun mengawasi kita lewat diri kita. Loh, kok bisa begitu? Kita sering membaca surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bahwa ditutup mulut kita pada hari itu, dan berkatalah tangan kita dan berkatalah kaki kita tentang apa yang kita lakukan di dunia ini. Kapan itu? Padang mahsyar. Hadirin, ingat, bukan hanya di padang mahsyar, di alam kubur pun anggota badan kita akan berbicara, akan bersaksi bahwa yang dilakukan oleh kita apa saja. Mungkin mulut kita bisa saja berkata yang tidak-tidak, tapi mulut kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibisukan mulut kita, tangan, kaki, hidung, telinga, rambut bercerita kepada malaikat Allah dan dilaporkan kepada Allah. Itulah cara Allah mengawasi kita. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ketika kita masuk alam kubur, tapi kita di dunia pun ketika seseorang diberikan qalbun salim, hati yang baik, maka hatinya pun akan berkata ketika kita akan buka atau misalnya kita puasa. Di siang hari kita sholat zuhur, tidak ada orang, pun orang tidak tahu karena berkumur itu hukumnya sunnah ketika berwudu. Kita berkumur 3 kali, berkumur ke mulut. Yang 2 keluar, yang 1 ditelan. Orang di sebelah kita pun tidak akan tahu. Tapi ingat, hati kita mengatakan, nan puasanya nih batal, nan puasa batal. Tidak yang tahu, tapi hati kita, karena hati kita masih sehat, maka akan berbicara hati kita, yang kamu lakukan itu salah. Yang lainnya pun ketika kita tidak sholat, hati kita akan mengatakannya, nete salah te sholat, sholatnya wajib hukumna. Sholat itu wajib hukumnya dan akan disiksa ketika tidak melaksanakan sholat. Dan akan mendapatkan hadiah yang luar biasa berupa surga. Maka hati kita pun akan berkata bahwa itu salah. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbuatan-perbuatan keji, munkar, maksiat yang lainnya ketika hati kita sehat,
Ketika pikiran kita sehat, maka akan berkata itu salah, itu benar. 3 cara Allah memberikan pengawasan. Pertama langsung oleh Allah, kedua lewat malaikat, dan ketiga oleh diri kita sendiri. Hadirin para pecinta Nabi SAW, alhamdulillah, mudah-mudahan kita sampai di penghujung, sampai waktunya azan maghrib, kita bisa menahan diri untuk tetap berpuasa. Dan mudah-mudahan puasa yang kedua di hari ini, di Ramadan 1442 Hijriah, Allah menerima puasa kita dan kita akan mendapat kebahagiaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf al-fakir atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.